Tapi saya mau bergeser ke SMI. Pak, ini kalau Pak Renaldi melihat, saya melihatnya bahwa pembiayaan di SMI itu juga ada berbasis syariahnya begitu ya Pak? Betul. Ada banyak proyek nggak sih Pak yang dibiayai dengan pembiayaan syariah Pak? Apa saja tuh Pak? Oke, baik. Mungkin sekedar saya menjelaskan dulu tentang PT SMI. Ya. Oke. Jadi kami ini adalah salah satu dari Special Mission Vehicle dari Kementerian Keuangan yang memang dimandatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, dalam konteks ini kita juga menyampaikan bahwa kita juga memiliki skema-skema pembiayaan yang berbasis syariah melalui divisi unit usaha syariah kita. Dan itu berdiri sejak tahun 2017 dan sekarang portfolio kita kurang lebih kita membiayai proyek senilai 86 triliun rupiah. Ya, dengan outstanding yang besar sekarang sekitar 19 triliun rupiah. Oke, itu semuanya syariah Pak, yang 86 triliun? 86 triliun proyek yang kita biayai berbasis syariah. Oke, ya. Tapi minatnya bagaimana Pak dari tahun ke tahun? Kalau tadi Anda sampaikan dari 2017 Pak, sampai 2025 dari ini bagaimana? Dari sisi pertumbuhan saya rasa kita cukup bagus juga, meskipun dari level yang relatif lebih minim gitu ya. Kita tahun lalu secara CAGR itu tumbuh kurang lebih sekitar 35%. Dan tahun ini kita juga menargetkan tumbuh ya di double digit figure lah. Oke, tapi kalau di SMI sendiri Pak, untuk pembiayaan konvensional dan syariah itu perbandingannya berapa banyak? Berapa persen? Ya memang Pak? Sebagaimana tadi Anda sampaikan mengenai rasio syariah, nggak jauh beda dari sisi yang Anda sampaikan tadi. Karena memang syariah ini merupakan suatu skema pembiayaan yang memang sangat unik ya. Jadi memang tergantung kepada segmentasinya. Oke, tapi apa yang membuat PT SMI ini terus mendorong syariah? Apakah demand-nya juga banyak Pak atau bagaimana? Ya, saya rasa kita mendorong pembiayaan berbasis syariah karena memang demand-nya ada. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa selain pembiayaan syariah kepada badan usaha, kita juga sedang menyasar pembiayaan syariah untuk publik, yaitu untuk Pemda-Pemda. Karena SMI selain memberikan pembiayaan kepada sektor badan usaha, kami juga dimandatkan untuk memberikan pembiayaan kepada Pemda-Pemda. Oke, artinya lebih meluas begitu ya Pak ya, untuk mendorong infrastruktur di daerah. Begitu. Oke, saya mau bergeser ke Pak Agus. Pak Agus, kalau tadi kita bahas dari BSI, kemudian dari SMI mengatakan bahwa demand-nya ada. Tetapi apa kemudian yang membuat inklusi kita tuh rendah sekali? Hambatannya itu apa sih Pak Agus? Boleh pakai mic-nya Pak? Oke, apa yang menjadi hambatannya Pak? Ya, memang tingkat literasi kita cukup tinggi ya, itu sekitar 39%. Namun tingkat inklusinya gapnya cukup jauh ya, 12%. Nah, jadi ini tentu ada variabel antara literasi dengan inklusi. Nah, solusi yang bisa kita berikan itu adalah perlu menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya bisa lebih memilih syariah untuk meningkatkan inklusinya. Jadi salah satu hambatan kita saat ini itu masih lemah edukasi dakwah yang dilakukan oleh semua pegiat ekonomi syariah ini kepada masyarakat luas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan topik kita pada malam ini, yaitu inovasi dalam makna yang luas ini masih sangat terbatas. Kalau bank-bank umum itu bisa dilihat banyak inovasi yang dilakukan, termasuk bank-bank asing. Tetapi pembicaraan kita ini kan lembaga keuangan, ya di sana ada asuransi, di sana juga ada multi finance, BPRS. Nah, jadi ini tingkat inovasinya masih sangat rendah. Ya, di masa sekarang ini kebutuhan-kebutuhan masyarakat terutama UMKM itu kan membutuhkan modal yang sangat masif ya. Artinya kalau kita lihat UMKM di Indonesia ini kan ada 60 juta ya. Nah, jadi untuk memberikan pembiayaan kepada mereka ini ya dibutuhkan struktur pembiayaan yang tepat dan pas. Selama ini yang paling banyak diterapkan itu hanya dominan murabah itu Pak, yang tidak pas. Padahal kita sudah 17 tahun mengembangkan struktur-struktur yang tepat untuk UMKM itu, yaitu diantaranya adalah musyarakah mutanaqisah,
ya, kemudian pembiayaan multi jasa. Nah, terkait dengan musyarakah mutanakisah ini kan akad unggulan dan andalan ya untuk pembiayaan multiguna dan akad sapu jagat yang bisa digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Dan ini sangat kecil. Oke, nanti kita dalami Pak, soal FMQ yang tadi sempat Anda sampaikan, karena nanti saya juga akan tanya ke Pak Emir soal apakah perlu sebenarnya inovasi dan juga transformasi digitalisasi untuk syariah. Kita akan bahas usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, perlu tidak inovasi dan transformasi digitalisasi dalam produk keuangan syariah? Apakah ini juga masuk dalam RPJMN di tahun 2025-2029? Pak Emir, silakan. Ya, terima kasih. Jelaslah inovasi dan juga digitalisasi ini sangat penting. Tadi mengutip data yang disampaikan di awal, bahwa literasinya sudah 39%, sudah semakin membaik nih. Artinya 39% dari orang Indonesia memahami apa itu keuangan syariah, tapi inklusinya masih 12%. Berarti kan mungkin ada faktor akses ke sini. Orang yang sudah literate tapi dia nggak bisa terinclude. Ya. Nah, salah satunya yaitu melalui digitalisasi. Mungkin saja di daerah-daerah yang agak jauh tidak ada layanan fisik dari lembaga keuangan syariah. Kalau BSI sih sudah tersebar di mana-mana ya Pak Anton ya, dari Sabang sampai ke Merauke ya. Tapi kan tadi bicaranya kan lembaga keuangan syariah. Nah, mungkin tidak ada kehadiran fisik di situ. Nah, untuk bisa mengakses ya salah satunya melalui digitalisasi. Dan ini kan sebenarnya inovasi. Nah, inovasi pun harus dikembangkan ya. Sudah banyak juga sih inovasi-inovasi kita yang mendapatkan penghargaan ya, karena kekhasan keuangan syariah di Indonesia ini adalah menggabungkan sektor yang komersial dan sektor sosial, blended ya. Kita tuh sampai menang di ISDB itu mendapatkan penghargaan ya, the first impactful achievement in Islamic economics, itu untuk kas wakaf link sukuk. Itu memadukan antara sektor komersial sukuk dan juga wakaf yang merupakan sektor komersial. Nah, apalagi sekarang ekonomi dan keuangan syariah ini yang terdiri dari misalkan industri halal, keuangan sosial syariah, keuangan syariah ini bukan lagi menjadi alternatif, tapi dia sudah menjadi mainstream ekonomi. Kenapa? Sudah masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Baik itu RPJPN 2025-2045 ya, yang sudah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024. Kemudian juga RPJMN 5 tahun yang sudah diundangkan dalam bentuk Perpres Nomor 12 tahun 2025. Dalam RPJMN itu sendiri ada ekonomi syariah itu masuk dalam prioritas nasional nomor 2. Yang tidak hanya ekonomi syariah, tapi ada salah satunya ekonomi syariah. Kemudian ada program prioritas khusus ekonomi syariah dengan sasaran dan indikator yang jelas. Sasaran indikatornya untuk yang PN2 itu ekonomi syariah itu ranking kita. Ini alhamdulillah sekarang kita sudah berada di posisi ketiga kan Mas Gibran, Mas Wapres kan dulu nanyain apa yang dilakukan untuk SGIE. Nah, sekarang kita udah nomor 3. Nah, targetnya tahun 2029 itu mencapai nomor 1. Nah, untuk yang program prioritas ekonomi syariah, indikatornya itu adalah kontribusi aktivitas usaha dan pembiayaan syariah terhadap PDB. Tahun 2024 lalu 47% baseline-nya. Nah, karena kita ingin mencapai 8% pertumbuhan ekonomi, maka kontribusi ekonomi syariah diproyeksikan harus bisa mencapai 56% di tahun 2029 demi mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Oh, artinya keterlibatan atau pertumbuhan dari syariah dan inovasi dari syariah ini sangat mendukung pertumbuhan 8% nanti ya? Tentu. Ya, bahkan kalau lebih detailnya, tapi mungkin nggak cukup waktu di sini ya. Itu bahkan di KNEKS karena kita juga sedang menyelesaikan master plan ekonomi dan keuangan syariah, lagi mengidentifikasi mana program-program yang bisa berdampak secara langsung ya terhadap pertumbuhan ekonomi yang bisa mendukung 8%. Oke, baik.